Gue perkenalkan Prabowonomics The Fishing Time. Kenapa gue bilang The Fishing Time? Jadi gini ya, Pak Prabowo itu kan jenderal yang sangat jenius. Beliau itu udah ahli strategi, dan tentunya gerakan-gerakan Pak Prabowo itu tidak akan bisa dimengerti oleh orang-orang awam seperti kita. Artinya, di dalam strategi pemerintahan beliau, yang diutamakan itu adalah trust dan misi percobaan. Nah, ini adalah strategi untuk 5 tahun pertama. Jadi kalau misalnya teman-teman kalian bilang bahwa, wah udah 10 bulan nggak ada hasil apa-apa. Guys, kali ini gue bukan menjilat pemerintah. Gue akan bocorin sebenarnya konsep yang ada itu seperti apa, oke? The Fishing Time. Pak Prabowo itu ahli strategi itu nomor 1. Tidak mudah untuk mengerti jurusnya beliau. Dan yang kedua, beliau mengutamakan kepercayaan pada orang-orang yang diberi kesempatan sama beliau di periode pertama. Banyak orang yang bilang, iya kan itu semua titipan, itu adalah jabatan-jabatan titipan. Even kalau itu titipan, Pak Prabowo tidak masalah. Selama lu bisa kerja, lu direkomendasikan, ya silahkan, saya berikan kesempatan. Nah, ini kata kuncinya. Ketika Pak Prabowo sudah memberikan kesempatan, disitulah game memancing dimulai. Jadi kalau dikatakan 10 bulan ini ngapain aja, masyarakat makin sengsara. Guys, to be fair, siapapun presidennya, kalau cara hidup lu tetap kayak begini-begini aja, lu nggak nambah skill, lu nggak ada keinginan untuk maju, mau hidup di negara manapun, lu tetap akan suffer. Tapi jangan salah, nanti ada kritik gue buat pemerintah. Nah, sekarang kita lihat dulu, apa yang dimaksud dengan phishing, dan ini ada kotak-kotak apa aja. Kita mau lihat ya, selama ini, Pak Presiden kita tuh udah ngapain aja. Nah, Pak Prabowo itu geraknya senyap, di bawah tanah, dan sambil memancing. Kita bisa lihat sama-sama, kita bicara tentang KPK. Banyak orang bicara, pada saat Pak Prabowo jadi presiden, korupsi makin merajalela. Nah, ini ada kesalahan fatal di mata masyarakat. Lu bisa bilang korupsi merajalela itu kenapa? Karena banyak berita kan tentang korupsi ketangkep kan. Guys, kalau korupsinya ketangkep, itu artinya yang nangkep siapa? KPK menangkap, ini kan pasti ada perintah. Perintah ini ada info. Ini adalah gerakan senyap daripada Prabowonomics melalui program Fishing Time-nya dia. Kalau Pak Prabowo itu tidak mendapati janjinya akan memberantas korupsi seperti yang ada di video ini, saya sudah katakan kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Maka tidak mungkin data yang gue dapat hari ini, dari 10 bulan itu ada 80 lebih nama yang menjadi tersangka kasus korupsi. Dan sudah terbukti bahwa Pak Presiden benar-benar bekerja memberantas korupsi. Jadi hati-hati kalau kalian berpikir Pak Presiden Prabowo menjabat, korupsi makin merajalela. Lu tahu ada korupsi karena ada berita KPK menangkap. Justru harusnya lu mengapresiasi bahwa Kejagung dan jajaran KPK itu menetapkan tersangka gila-gilaan.